Halo, jumpa lagi bersama Pras Academy, cara mudah belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari pecahan. Materi ini untuk siswa SD kelas 4. Markibar, mari kita belajar. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu adalah pecahan sederhana, yang kedua itu pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat itu adalah pecahan persen atau per 100. Oke, saya akan coba menjelaskan satu persatu dari bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan pertama itu adalah pecahan sederhana atau biasa disebut sebagai pecahan biasa. Nah, pecahan sederhana ini adalah pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya itu 2/10. Ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Oke. Nah, pecahan sederhana ini ada 2 macam, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni ini yang kayak gimana? Pecahan murni ini jika nilai pembilang itu lebih kecil daripada nilai penyebut. Contohnya 2/10. 2 ini lebih kecil daripada 10, maka ini disebut pecahan murni. Nah, yang kedua, pecahan tidak murni itu jika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Contohnya 21/10. Ini tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena nanti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah salah satu bentuk dari pecahan. Oke? Bentuk pecahan kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, berarti ada yang dicampur. Nah, apakah itu? Ya, pecahan campuran ini memiliki bilangan bulat dan pecahan sederhana. Nah, makanya dia disebut sebagai pecahan campuran. Nah, contohnya seperti ini, 21/4, di mana 2 ini adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 ini adalah pecahan sederhana. Nah, pecahan campuran ini didapat dari mana? Oke, saya akan jelaskan seperti ini. 1/4 ya, ini didapatkan dari pecahan ini 2 dikali 4 itu sama dengan 8 ya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Terus penyebutnya adalah 4. Nah, 9/4 ini bisa disederhanakan menjadi 21/4. Jadi dari pecahan sederhana bisa jadi pecahan campuran. Seperti itu. Dan yang seperti saya jelaskan di pecahan sederhana, ini adalah pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. 8/5 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran itu akan menjadi seperti ini ya. 8 dibagi 5 itu kita porok gapitkan ya. 8 dibagi 5, 5 kali berapa mendekati 8? Oh, dikali 1. Jadi kita tulis 5 di sini. Nah, terus kemudian sisanya 8, ini kan 8 dikurangi 5 ya, jadi 3.
5 dikali berapa mendekati 3? Ternyata tidak bisa. Maka 3 ini menjadi sisa. Sisa ini ditulis sebagai pembilang, terus kemudian 5 menjadi penyebut. Nah, sedangkan 1 di sini menjadi bilangan bulat. Nah, ini adalah pecahan campuran dari 8/5. Begitu. Bentuk pecahan selanjutnya itu adalah pecahan desimal. Nah, di mana pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya merupakan pangkat dari 10, yaitu per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasa ditulis dengan menggunakan koma. Jadi contohnya seperti ini. 0,56, 1,5, 0,005. Nah, ini adalah contoh pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini bisa kita tulis menjadi pecahan sederhana. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Misalkan ini ya, 0,56. Kita lihat angka di belakang koma itu ada berapa? Kalau misalkan di sini 0,56, ini angka di belakang komanya kan ada 2 ya, ada 1, ada 2. Maka kita bisa tulis nolnya ada 2. Terus kita kasih 1. Nah, di sini kita tulis 56. Begitu. Kalau ini angka di belakang koma ada 1. Jadi kita tulis nolnya 1. Kita kasih 1, terus kemudian kita tulis 1 sama 5. Kalau ini nolnya angka di belakang koma itu ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 0 di sini 1, 2, 3. Jadi 0 itu akan mengikuti jumlah angka di belakang koma. Terus kemudian kita tulis apa nih? Karena kalau ini di belakang komanya 0, 0 dan ini juga 0, maka kita cukup menulis angka yang bukan 0. Jadi pecahan sederhananya adalah 5/1000. Nah, kalau misalkan kita punya 2/10, kita mau nulis di angka pecahan desimal bagaimana? Nah, caranya seperti ini nih. Ya, 2/10 kita coret nolnya ini 1, kita coret ini, terus kita kasih koma. Nah, ya kan? Nah, ini akan jadi seperti ini. Kita tambahin 0 di sini. 0,2. Ini juga sama. Kita coret 1, kita coret lagi 1, kita kasih koma, kita kasih 0. 0,25. Terus kemudian ini. Coret 1, coret lagi 1, coret lagi 1, kita kasih koma, kita kasih 0. 0,356. Kemudian 22/10. Ini juga sama, kita coret 1, coret 1, kita kasih koma. Ya. Terus nulisnya 2,2. Gampang kan? Terus kemudian ini kita coret 1, kita coret 1, kasih koma. 2,56. Terus kalau kayak gini gimana? Ini coret 1, coret 1, kita kasih nambah 1, coret 1, kita kasih nambah 1, kita kasih koma, kita kasih 0. 0,003. Seperti itu. Nah, pecahan terakhir itu adalah pecahan persen. Pecahan persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100 atau biasa ditulis dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang persen. Jadi bacanya
24%, 3%, 120%. Nah, 24% ini kita bisa ubah menjadi pecahan sederhana itu dengan menuliskan 24 per sen, jadi per 100. 3 per 100. 120%, 120 per 100. Oke. Nah, kalau 2 per 100 kita jadikan persen bagaimana? Tinggal tulis 2%. Gitu aja. Selama ininya 100 ya, itu tinggal nulis saja 25 per 100. Ini 356 per 100. Oke. Mudah sekali bukan? Oke, begitu dulu belajar kita kali ini mengenai bentuk-bentuk dari pecahan. Ya, jumpa lagi di video pembelajaran Pras Academy selanjutnya. Cara mudah belajar matematika. Bye-bye.